Abi sempat baca nih dari bukunya, salah satu buku dari Dr. Jawad Ali, seorang sejarawan asal Baghdad. Ya. Beliau menjelaskan sholat ini dilakukan oleh agama samawat, maksudnya agama-agama yang turun dari langit seperti Yahudi, Nasrani, Islam. Bahkan dilakukan oleh agama-agama ardi atau agama-agama bumi seperti agama-agama Buddha, Hindu. Ada gerakan-gerakan yang memang mirip sholat. Dan beliau menjelaskan bahwa Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, dan tidak ada perubahan dalam perkara sholat ini. Beliau menjelaskan seperti itu. Dan beliau juga menukil dalam sebuah kitab yang berjudul Tarikh Al-Anbiya. Nah, dalam Tarikh Al-Anbiya ini dijelaskan lagi lebih spesifik bahwa intinya Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam. Begitupun perkara sholat. Kita bisa mengutip dalam Quran surah, ini penjelasan dari kitab Tarikh Al-Anbiya itu, Mi ya. Quran surah Yunus 87, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Itu dalam Quran surah Yunus 87. Juga dalam Quran surah Al-Imran ayat 39, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk sholat. Ada lagi Quran surah Maryam ayat 30 dan 33. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk sholat. Bahkan ketika ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa ustadz yang guru-guru Abi juga pernah mendalami kitab-kitab agama Kristen, bahkan di kitab-kitab mereka juga ada penjelasan yang lebih spesifik bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam itu wudu, Nabi Isa alaihissalam sholat. Cuma kita tidak membahas terlalu jauh, itu urusan agama mereka. Nah, itu dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 33 dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Juga dalam Quran surah Luqman, Quran surah Luqman ayat 17, bagaimana Luqman itu memerintahkan kepada anak cucunya untuk memelihara sholat. Memelihara sholat. Jadi para nabi terdahulu juga sudah sholat, sudah menunaikan sholat, dan bukan sesuatu yang baru yang ada di agama Islam. Bahkan dalam kutipan buku yang ditulis oleh Dr. Jawad Ali ini, ada beberapa bahkan banyak kosakata dari bahasa Ibrani yang tertulis di kitab Injil terdahulu ataupun kitabnya Yahudi. Itu banyak kosakata yang merujuk kepada arti sholat. Arti sholat. Bahkan ketika sholat itu siapa sih yang disembah? Apalagi Yahudi kan mengesahkan Tuhan. Bahkan ketika terjadi kontroversi di beberapa agama di Nasrani, seperti agama Syria, Kristen Syria, itu masih di artikel kutipan yang sama yang Abi baca, ternyata mereka memberlakukan sholat dan dianggap bid'ah oleh komunitas Kristen yang lain. Seperti itu. Dan gerakan sholatnya mirip dengan gerakan sholat yang dilakukan oleh kita, orang Islam. Di Yahudi itu ada kutipan azan Yahudi tuh, azan Yahudi atau ya ada cara memanggil ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu ada Sema Israel Adonai Adonai Elohenu Echad. Apa itu artinya? Sema Israel tuh apa? Hai orang-orang Israel gitu. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah artinya seperti itu. Hai orang-orang Israel, Adonai Elohenu Echad, sesungguhnya telah berlaku ketentuan. Jadi hai orang-orang Israel, sesungguhnya Allah itu satu. Echad itu kan ahad. Echad ahad itu bahasa Ibraninya.
Kalau kita kan kayak kul huwallahu ahad. Ya. Kul huwallahu ahad. Sama ternyata. Sama. Jadi sudah ada sejak dulu sholat itu. Sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ya sekarang yang kita yakini sholat itu persembahan atau hadiah yang terbaik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya kita semua. Maka sungguh merugi kalau kita tinggalkan. Ternyata nabi-nabi terdahulu dalam Quran, dalam fakta sejarah melakukan sholat.